Alisson bakal susul Salah dan juga Robertson hengkang dari Liverpool. Alisson Becker dikabarkan bakal meninggalkan Liverpool. Ia kemungkinan besar menyusul Mo Salah dan juga Andy Robertson yang dipastikan hengkang di akhir musim nanti. Liverpool berpeluang kehilangan Alisson secara gratis di akhir musim depan jika situasi kontrak sang pemain tak berubah. Menjual Alisson di musim panas jadi opsi yang ideal untuk bisa tetap mendapatkan uang transfer. Alisson juga dilaporkan mulai terbuka kemungkinan untuk bisa meninggalkan Anfield Stadium. Dikutip dari Tutto Mercato Web, Juventus dikabarkan terus memantau situasi sang pemain. Ini daftar pemain top incaran Juventus kalau lolos ke UCL musim depan. Juventus menyiapkan belanja pemain jika mereka ke Liga Champions di musim depan. Tutto Mercato Web melaporkan ada nama Alisson Becker sampai Robert Lewandowski yang kini menjadi targetnya. Selain itu ada nama Bernardo Silva yang telah menyatakan hengkang dari Manchester City di akhir musim nanti. Dan selanjutnya ada bek milik Bayern Munchen Kim Min-jae yang tak menonjol selama di Munchen. Juventus kini mencoba mendapatkan bek asal Korea Selatan tersebut dengan status pinjaman di musim depan. Agen dari Robert Lewandowski segera temui AC Milan dan juga Juventus. Agen yang mewakili Robert Lewandowski kini dilaporkan akan segera terbang ke Italia seiring dengan kabar ketertarikan dari AC Milan dan juga Juventus kepada striker milik Barcelona tersebut. Kontraknya bersama Blaugrana akan berakhir di musim panas nanti dan sejauh ini belum ada tanda-tanda akan diperpanjang kontraknya. Igor Thiago tak sangka sayangi Erling Haaland untuk sepatu emas. Igor Thiago mengungkapkan rasa bangganya setelah tampil impresif bersama Brentford hingga masuk dalam persaingan top skor Liga Premier Inggris. Penyerang berusia 24 tahun itu kini bersaing langsung dengan Erling Haaland dalam perebutan sepatu emas. Musim ini menjadi titik balik yang luar biasa. Ia berhasil mencetakkan 24 gol dan juga 1 assist dari 34 pertandingan yang telah dijalani di seluruh kompetisi. Dengan raihan 21 gol diantaranya terjadi di ajang Liga Inggris. Catatan tersebut menjadikannya sebagai pemain Brasil paling produktif dalam satu musim Liga Premier Inggris. Tak ada pemain Manchester United yang mau salami Alejandro Garnacho. Alejandro Garnacho menjadi sorotan saat Chelsea tumbang dari Manchester United di ajang Liga Inggris. Tak ada satupun mantan rekan timnya yang mau menjabat tangan seusai laga. Selepas pertandingan, tak ada pemain MU yang mau menjabat tangan atau bahkan menyapa Garnacho saat menuju lorong ruang ganti di Stamford Bridge. Manchester United mau kunci tiket ke Liga Champions secepat mungkin. Manchester United ingin segera mengunci tiket ke Liga Champions. The Red Devils sedang berada di jalur yang benar untuk meraih target tersebut. MU masih akan melawan Brentford, Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest, dan juga Brighton di sisa laga. Dari 5 laga tersebut, 3 diantaranya akan dijalani MU di kandang sendiri. Menang dramatis di derby Merseyside modal Liverpool kunci 5 besar. Liverpool memetik kemenangan dramatis 2-1 atas Everton dalam derby Merseyside. Ini jadi suntikan moral besar untuk si merah mengunci 5 besar. Mereka masih akan menghadapi tim-tim yang menyulitkan, mulai dari Crystal Palace, Manchester United, Chelsea, Aston Villa, dan juga Brentford. Menempati urutan kelima klasemen Liga Inggris, Liverpool saat ini mengoleksi 55 poin dan mereka unggul 7 poin dari Chelsea yang berada di urutan yang ke-6. Target utama Ramsey setelah pensiun jadi manajer dari Arsenal. Aaron Ramsey ingin meneruskan karirnya di lapangan hijau sebagai pelatih dan menjadi manajer Arsenal adalah target utamanya pada saat ini. Ramsey diketahui baru saja pensiun pada awal bulan ini setelah setengah tahun hampir menganggur karena tidak mendapatkan klub yang baru. Seperti kebanyakan pesepak bola, Ramsey punya impian untuk terjun ke dunia kepelatihan setelah pensiun. Namun Ramsey merasa ilmu kepelatihannya belum cukup tinggi sehingga butuh menimba ilmu sebanyak mungkin, sebab Ramsey nantinya ingin punya karir yang cemerlang sebagai pelatih nantinya. Mantan bek dari Brasil ini sebut Vinicius Junior masih jauh dari Ronaldo dan juga Messi. Vinicius Junior dianggap belum bisa menjadi unsur vital di dalam tim. Mantan bek timnas Brasil yakni João Miranda menilai Vinicius belum seperti Neymar, Lionel Messi ataupun Cristiano Ronaldo. Vinicius belum mampu menyabet gelar Ballon d'Or 2024 dan Vini kalah dari Rodri dalam perebutan Ballon d'Or tersebut. Dan Miranda mengakui bahwa Vinicius punya kualitas namun belum setara Neymar, Messi maupun Cristiano Ronaldo.
Sergei Gnabry cedera, Julian Nagelsmann kini kecewa. Pelatih timnas Jerman yakni Julian Nagelsmann kecewa berat kepada Sergei Gnabry yang mengalami cedera saat berlatih bersama Bayern Munchen. Nagelsmann berharap Gnabry bisa pulih secepat mungkin dan masuk ke dalam skuad Piala Dunia. Bayern Munchen mengumumkan bahwa Gnabry akan absen untuk jangka waktu yang lama karena cedera otot aduktor, dan Bayern Munchen tidak menyebutkan berapa lama sang pemain bakal absen dari Munchen. Beberapa sumber media Jerman melaporkan pada minggu kemarin bahwa mantan penyerang Arsenal tersebut akan absen selama 2 hingga 3 bulan, yang berarti ia akan melewatkan Piala Dunia yang dimulai pada tanggal 11 Juni mendatang. Gasperini tak bisa jamin masa depannya di AS Roma. Pelatih AS Roma yakni Gianpiero Gasperini tak bisa menjamin masa depannya bersama tim. Dia menyebut ini akan dibahas di akhir musim nanti. Beberapa hari terakhir ini cukup sulit bagi AS Roma karena Gasperini dan juga Direktur Claudio Ranieri terlibat dalam perang-perang kata yang sangat terbuka di media, yang mendorong banyak fans berasumsi bahwa mereka tidak dapat bekerja sama di musim depan. Kejutan, Meles Paris yang tumbang 1-2 persaingan gelar kian memanas. PSG harus mengakui keunggulan Lyon dengan skor akhir 1-2 dalam lanjutan Ligue 1 Prancis. Laga yang digelar di Parc des Princes tersebut sekaligus mengakhiri tren kemenangan dari PSG. Gol yang diciptakan oleh Hendrik dan juga Alfonso Moreira, sementara PSG hanya mampu membalas lewat gol dari Vika Kvaratskhelia. Tim tuan rumah juga gagal memaksimalkan peluang emas dari titik penalti. Hasil ini membuat PSG tetap berada di puncak klasemen, namun jarak dengan pesaing terdekat kini semakin menipis. Mereka kini hanya unggul 1 angka dari Lens dan membuat persaingan gelar kini menjadi terbuka. Doroten resmi juara Bundesliga. Doroten memastikan kemenangan 4-3 atas Stuttgart pada lanjutan Bundesliga Jerman. 4 gol dari Munchen diciptakan oleh Rafael Guerreiro, Nicolas Jackson, Alphonso Davies, dan juga Harry Kane. Stuttgart sempat unggul lewat gol dari Chris Führer sebelum menambah gol hiburan dari Kema Andres. Hasil ini membuat Munchen semakin kokoh di puncak klasemen Bundesliga, dan mereka kini memastikan diri sebagai juara dengan koleksi poin yang tak lagi dikejar oleh rival terdekat. Sementara itu Stuttgart tetap berada di papan atas dan bersaing dalam zona Liga Champions. Menang di Etihad, The Citizen pangkas jarak dari puncak klasemen. Man City sukses mengalahkan Arsenal dengan skor akhir 2-1 di pekan ke-33 Liga Inggris dan laga berlangsung di Stadion Etihad. Gol kemenangan tuan rumah diciptakan oleh Ryan Cherki dan juga Erling Haaland, sementara Arsenal hanya mampu membalas lewat gol dari Kai Havertz. Pertandingan berlangsung sengit dengan peluang berbahaya dari kedua tim. Meski kalah, Arsenal tetap berada di puncak klasemen sementara. The Gunners telah mengoleksi total 70 poin dari 33 pertandingan yang sudah dijalani. Sementara itu Manchester City kini memangkas jarak menjadi 3 poin dari Arsenal. Rossoneri kembali ke peringkat yang kedua. AC Milan sukses membawa pulang kemenangan tipis saat melakoni laga tandang ke markas Hellas Verona dalam lanjutan Serie A. Bertanding di Stadio Marcantonio, Rossoneri menang 1-0 atas tim penghuni dasar klasemen, sekaligus mengerek posisi mereka ke urutan kedua klasemen sementara. Hasil ini menjadi kemenangan ke-11 secara beruntun Rossoneri atas Verona di seluruh kompetisi, sekaligus memperkokoh posisi mereka untuk finish di zona Liga Champions. Kans besar Man City siap salib Arsenal di tengah pekan ini. Manchester City terus menjaga asa juara Liga Inggris di musim ini usai mengalahkan Arsenal 2-1. The Citizen bahkan berpeluang untuk bisa mengkudeta The Gunners di pekan ini. City pun kini berpeluang mengambil alih posisi puncak klasemen jika berhasil mengalahkan Burnley pada Kamis besok. Dengan asumsi City menang dan poin kedua tim sama, City akan menggeser Arsenal karena unggul produktivitas gol dibandingkan sang rival. Everton membidik John Stones, tantangan besar kini menanti. Everton dikabarkan tertarik untuk bisa membawa pulang John Stones pada bursa transfer musim panas. Di tengah spekulasi kepindahnya dari Manchester City, bek timnas Inggris itu kini berpotensi tersedia secara gratis jika kontraknya tak diperpanjang. Menurut laporan dari Sebastian Vidal, Everton tengah memantau situasi dari John Stones dan mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk bisa mendatangkannya kembali ke Merseyside. Ia diketahui merupakan produk akademi dari The Toffees sebelum ia pindah menuju Manchester City.
Resmi Madrid putuskan pulangkan Endrick Felipe. Real Madrid kini telah memutuskan untuk membawa kembali Endrick dari masa peminjamannya di Olympique Lyon. Kembalinya Endrick menjanjikan banyak gol menurut Real Madrid dan mereka berharap kedatangannya dan dapat memberikan dampak langsung. Diego Simeone difavoritkan latih Chelsea gantikan Liam Rose Senior. Menurut laporan dari The Sun, Rose Senior terancam dipecat oleh Chelsea. Situasi itu datang usai The Blues kalah 0-1 dari Manchester United. Itu menjadi kekalahan keempat beruntun Chelsea di ajang Liga Inggris. Lebih buruknya, Cole Palmer dan kawan-kawan gagal membuat gol sama sekali. Dan menurut laporan terbaru, ada beberapa daftar kuat pengganti dari Rose Senior dan nama Diego Simeone berada di urutan yang pertama. Selain Diego Simeone, ada nama lain yang difavoritkan dari Frank Lampard, Kieran McKenna, Jose Mourinho hingga Ruben Amorim. Jurgen Klopp ingin Real Madrid datangkan 3 pemain baru sebagai syarat. Di saat Real Madrid aktif mencari manajer baru untuk menggantikan Alvaro Arbeloa, nama Jurgen Klopp kini berulang kali mendominasi berita utama. Dan laporan terbaru dari Bill menunjukkan bahwa Klopp mungkin tertarik untuk bisa mengambil alih posisi pelatih dari Real Madrid, asalkan klub tersebut mendengarkan syarat-syaratnya. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Jurgen Klopp ingin melakukan investasi setidaknya 170 juta euro ke dalam skuad Real Madrid dan sedang mencari 3 pemain kunci yang baru.